Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Pak Hadi Rusdi selaku dosen mata kuliah proses manufaktur. Di sini saya Panji Hadi dengan NIM 352410304. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan gambar nomor 2 yang menunjukkan sebuah sistem manufaktur modern yang dikenal dengan nama Flexible Manufacturing System atau FMS. Flexible Manufacturing System merupakan suatu sistem produksi yang mengintegrasikan mesin CNC dengan sistem perpindahan material otomatis. Sistem ini dirancang agar proses produksi dapat berjalan lebih cepat, lebih fleksibel, dan juga tentunya mampu menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih konsisten. FMS banyak digunakan pada industri-industri manufaktur modern karena mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Pada gambar dapat dilihat beberapa komponen utama yang saling terhubung untuk menjalankan suatu proses produksi. Komponen pertamanya adalah CNC Machining Center. CNC Machining Center merupakan mesin utama yang digunakan untuk melakukan berbagai proses pemesinan seperti milling, drilling, dan juga proses boring dan tapping. Mesin ini dibuat sebelumnya berdasarkan program yang telah dibuat sehingga mampu menghasilkan produk dengan ketelitian yang cukup tinggi. Komponen keduanya adalah spindle. Spindle berfungsi sebagai penggerak utama alat potong. Saat spindle berputar dengan kecepatan tertentu, alat potong akan melakukan proses pemotongan pada benda kerja hingga terbentuklah sesuai dengan desain yang diinginkan atau yang ditentukan. Komponen ketiganya adalah tool storage atau tool magazine. Tool storage berfungsi sebagai tempat penyimpanan berbagai jenis alat potong. Dengan adanya tool storage, mesin dapat mengganti alat potong secara otomatis tanpa harus menghentikan proses produksi terlalu lama. Hal ini sangat membantu dalam meningkatkan efisiensi kerja mesin. Komponen keempatnya adalah di sini ada palet. Palet merupakan dudukan atau tempat meletakkan benda kerja selama proses pemesinan yang sedang berlangsung tentunya. Penggunaan palet membuat proses pemasangan dan pemindahan benda kerja dapat menjadi lebih mudah dan juga tentunya lebih cepat. Komponen kelimanya adalah di sini ada shuttle car. Shuttle car merupakan kendaraan otomatis yang bertugas atau yang tugasnya mengangkut palet dari area penyimpanan menuju mesin CNC dan mengembalikannya lagi setelah prosesnya selesai. Dengan adanya shuttle car, kebutuhan tenaga kerja memindahkan benda kerja dapat dikurangi tentunya. Komponen terakhirnya adalah palet rack. Palet rack berfungsi sebagai tempat penyimpanan palet yang berisi benda kerja
masih menunggu proses maupun yang telah selesai diproses. Dengan adanya pallet truck, aliran produksi menjadi lebih teratur dan sistematis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan alur kerja sistem berdasarkan konsep input, proses, dan outputnya. Pada tahap input, sistem membutuhkan beberapa masukan, yaitu material mentah seperti baja, aluminium, atau logam lainnya yang akan diproses menjadi produk. Selain material, sistem juga memerlukan program CNC yang berisi instruksi kerja mesin, alat potong yang sesuai dengan kebutuhan proses, energi listrik sebagai sumber tenaga, dan operator tentunya yang bertugas melakukan pengawasan terhadap jalannya sistem. Setelah semua input tersedia, proses produksi baru dapat dimulai. Pada tahap proses, material terlebih dahulu dipasang pada palet. Setelah itu, shuttle car membawa palet menuju CNC Machining Center. Mesin CNC kemudian membaca program yang telah dibuat oleh programmer atau operator. Jadi, berdasarkan program tersebut, mesin akan menentukan jenis alat potong yang diperlukan dan mengambilnya secara otomatis dari tool storage. Selanjutnya, spindle memutar alat potong dan melakukan proses pemesinan pada benda kerja. Selama proses berlangsung, mesin akan mengikuti koordinat parameter yang telah ditentukan tentunya oleh program CNC, sehingga menghasilkan bentuk yang presisi. Setelah proses pemesinan selesai, shuttle car akan memindahkan kembali palet menuju area penyimpanan atau menuju proses berikutnya. Tahap terakhir adalah output. Output yang dihasilkan berupa komponen atau produk yang telah memiliki bentuk, ukuran, dan spesifikasi sesuai dengan desain yang direncanakan atau ditentukan sebelumnya. Produk yang dihasilkan umumnya memiliki tingkat ketelitian yang tinggi serta kualitas yang lebih konsisten tentunya dibandingkan secara manual. Sistem FMS memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya tentunya banyak digunakan dalam industri manufaktur modern. Kelebihan pertama adalah fleksibilitas yang tinggi. Sistem ini mampu memproduksi berbagai jenis produk yang berbeda tanpa harus melakukan perubahan besar pada fasilitas produksi. Kelebihan kedua adalah produktivitas yang lebih tinggi karena perpindahan material, pergantian alat potong dilakukan secara otomatis. Waktu tunggu dalam proses produksi dapat dikurangi secara signifikan. Kelebihan ketiganya adalah kualitas produk yang lebih konsisten. Karena seluruh proses dikendalikan oleh program komputer, tingkat kesalahan dapat diminimalkan sehingga produk yang dihasilkan memiliki kualitas yang seragam. Kelebihan keempatnya adalah mengurangi ketergantungan terhadap pekerjaan manual. Operator lebih banyak berperan sebagai pengawas sistem dibandingkan melakukan pekerjaan secara langsung. Jadi operatornya lebih berperan sebagai pengawas sistem dibandingkan melakukan pekerjaannya secara langsung. Namun, sistem FMS juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan pertamanya adalah biaya investasi yang tinggi. Perusahaan harus menyediakan dana yang lumayan besar untuk membeli mesin CNC, sistem transportasi otomatis, perangkat lunak, serta infrastruktur pendukung lainnya. Kekurangan kedua adalah membutuhkan tenaga kerja yang memiliki keahlian khusus juga. Operator dan teknisi harus memahami pemrograman CNC, sistem otomatisasi, dan perawatan mesin. Selain kelebihan dan kekurangan, terdapat beberapa tantangan dan penerapan FMS.
Jadi setelah beberapa kekurangan dan kelebihannya, beberapa tantangan juga ada kelebihan dan kekurangan juga. Antara tantangannya pertama yaitu adalah tentang integrasi secara perangkat keras dan perangkat lunak agar seluruh sistem dapat bekerja secara sinkron. Terus tantangan keduanya mungkin kebutuhan sumber daya manusia yang kompeten dalam mengoperasikan dan memelihara sistemnya. Berikut mungkin contoh penerapan sistem flexible manufacturing system yang ditemukan dalam berbagai sektor industri pada industri otomotif. Sistem ini digunakan untuk memproduksi blok mesin, komponen transmisi, dan berbagai komponen kendaraan lainnya pada industri dirgantara khususnya. FMS digunakan untuk membuat komponen pesawat yang membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi. Selain itu, industri medis memanfaatkan sistem ini untuk memproduksi implan tulang dan prostetik. Sedangkan industri elektronik menggunakannya untuk membuat berbagai komponen yang presisi. Mungkin dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan ya bahwa Flexible Manufacturing System atau FMS merupakan sistem manufaktur modern yang menggabungkan teknologi CNC dengan sistem otomatisasi untuk meningkatkan produktivitas, fleksibilitas, dan kualitas produksi. Meskipun membutuhkan investasi yang lumayan besar lah, serta tenaga kerja yang terampil untuk mengoperasikannya, sistem ini juga mampu memberikan keuntungan yang signifikan bagi perusahaan dalam jangka panjang. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya jelaskan pada gambar nomor 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.